Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dakem Familda, absen 30 dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau pembahasan mengenai katabolisme, terutama pada proses respirasi aerob. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme ini ada yang aerob dan anaerob. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah aerob menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Selain menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, makhluk hidup juga membutuhkan glukosa. Zat ini bisa didapatkan melalui makanan mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim-enzim di sistem pencernaan. Contohnya adalah nasi, yang memiliki kandungan karbohidrat, sehingga setelah dikonsumsi dapat menghasilkan glukosa yang nantinya digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh. Kemudian ada pun beberapa tahapan dalam respirasi aerob yang harus kamu ketahui sebagai berikut. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagian berikut. Ya, ini merupakan bagian dalam tahap glikolisis. Jika kurang paham, itu bisa disederhanakan atau jadi ringkas. Ya, misalnya bisa ditulis seperti ini. Ya, glukosa ditambah 2 ATP menjadi 2 asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Nah, itu contoh yang lebih ringkasnya atau disederhanakan. Kemudian kita masuk yang tahap kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif, tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau yang sering disebut dengan asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan Na2. Untuk prosesnya, simak bagian berikut ini. Nah, ini merupakan bagian dari tahapan dekarboksilasi oksidatif. Untuk memudahkan kalian dalam memahami tahapan dekarboksilasi oksidatif ini, itu bisa diringkas juga. Nah, bisa ditulis seperti ini. Ya, 2 asam pirufat plus 2 koenzim A itu menjadi 2 asetil CoA ditambah 2 CO2 ditambah 2 NADH. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga pada proses respirasi aerob. Tahap ketiga ini yaitu siklus Krebs. Pada tahap siklus Krebs akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya sebagai berikut. Nah, ini bagian prosesnya. Jika disederhanakan, siklus Krebs bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, 2 asetil CoA ditambah 2 oksaloasetat akan menjadi 6 NADH
ditambah 2 FADH2 ditambah 2 ATP ditambah 4 CO2. Selanjutnya, tahapan proses respirasi aerob yang terakhir yaitu transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada proses respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Simak bagian berikut ini. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu hanya 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dari Na2 dan FADH2 dituliskan sebagai berikut. Atau lebih mudah dipahaminya itu seperti ini. Nah, oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Sedangkan oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya 10 NADH ditambah 5 O2 akan menjadi 10 NAD+ ditambah 10 H2O ditambah 30 ATP. Sedangkan 2 FADH2 ditambah O2 akan menjadi 2 FAD+ ditambah 2 H2O ditambah 4 ATP. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan dari mulai glikolisis hingga transport elektron, akan dihasilkan tabel sebagai berikut. Nah, glikolisis jumlahnya 2 ATP. Itu digunakan untuk transport aktif. Dekarboksilasi oksidatif tidak ada ATP-nya. Kemudian siklus Krebs jumlahnya 2 ATP juga sama dengan glikolisis. Kemudian transport elektron itu jumlahnya 34. Jadi jika ditotal semua dari mulai glikolisis hingga transport elektron itu jumlahnya 36 ATP. Oke. Sampai situ dulu pembahasan katabolisme pada proses respirasi aerob. Saya minta maaf jika saya ada salah kata atau kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.